Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Tria Gusriani dengan NIM 231031015 dari kelas SI 23A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester pada mata kuliah analitik dan visualisasi data. Nah, jadi proyek yang saya kerjakan ini berjudul Bakery Sales Analytic Dashboard, yaitu sebuah dashboard interaktif yang dibuat menggunakan Tableau untuk menganalisis data penjualan sebuah toko bakery. Baik, langsung saja. Adapun judul dan tema dashboard yang saya ambil yaitu Bakery Sales Analytic Dashboard, yang dimana tema ini berupa analisis penjualan sebuah toko bakery berdasarkan data transaksi penjualan yang diperoleh dari platform Kaggle. Nah, dashboard ini dirancang menggunakan Tableau untuk menyajikan informasi penjualan secara interaktif sehingga pengguna dapat memantau performa bisnis melalui indikator utama atau KPI. Nah, jadi tren pendapatan, produk terlaris, pola penjualan berdasarkan hari dan jam, serta distribusi penjualan pendapatan setiap hari dalam seminggu. Nah, jadi dashboard ini diharapkan mampu membantu proses analisis data dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih cepat dan juga efektif. Nah, jadi tujuan utama dari dashboard ini yaitu memberikan gambaran mengenai performa penjualan bakery melalui berbagai visualisasi yang saling melengkapi. Nah, jadi informasi yang disajikan itu meliputi total penjualan atau total pendapatan, jumlah transaksi, jumlah produk yang berhasil terjual, tren pendapatan dari waktu ke waktu, produk yang paling laris, pola penjualan, berdasarkan hari dan jam transaksi, serta perbandingan pendapatan pada setiap hari dalam seminggu. Jadi tujuan pembuatannya ini untuk menyajikan informasi penjualan bakery secara interaktif sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis data. Nah, selain itu, dashboard ini juga bertujuan untuk membantu mengidentifikasi pola penjualan, mengetahui produk yang paling diminati pelanggan, dan juga melihat perkembangan pendapatan dari waktu ke waktu, serta mengetahui hari dan jam yang memiliki aktivitas penjualan tertinggi. Nah, selanjutnya adapun dataset yang saya gunakan, yang dimana berasal dari platform Kaggle dengan nama Bakery Sales Dataset. Nah, jadi Bakery Sales Dataset ini berisi data transaksi penjualan sebuah toko bakery atau toko roti yang terdiri dari 8.285 data transaksi dengan 13 atribut. Nah, adapun beberapa atribut yang digunakan dalam analisis ini antara lain date time, product, quantity, total, month, day name, dan juga hour. Jadi atribut-atribut tersebut digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan waktu transaksi, produk yang terjual, jumlah produk, serta total pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi sebelum kita masuk ke Tableau atau menggunakan Tableau, dataset ini terlebih dahulu saya lakukan proses data cleaning menggunakan Google Colab. Nah, jadi proses tersebut meliputi pemeriksaan matching value, penyusunan tipe data, serta pembersihan data agar siap digunakan dalam proses analisis dan visualisasi. Nah, setelah proses data cleaning selesai, dataset tersebut kemudian kita impor ke Tableau untuk membangun dashboard interaktif. Nah, baik, langsung saja. Ini merupakan dashboard yang telah saya buat pada aplikasi Tableau. Nah, pada dashboard ini dapat kita lihat ada 3 indikator utama atau KPI serta 4 visualisasi yang saling melengkapi. Nah, selain itu dashboard ini juga dilengkapi dengan beberapa filter interaktif
sehingga pengguna dapat melakukan analisis berdasarkan bulan, hari maupun produk-produk tertentu. Nah, sini pada bagian atas terdapat 3 indikator atau KPI. Nah, di sini KPI pertama yaitu total revenue, yaitu total pendapatan yang diperoleh oleh bakery selama periode pengamatan sebesar 187.303.400 rupiah. Nah, yang kedua itu ada total transaction, total transaksi yang tercatat pada dataset yaitu sebanyak 8.285. Yang ketiga itu ada total quantity sold atau jumlah keseluruhan produk yang berhasil terjual kepada pelanggan sebanyak 10.840 produk. Nah, jadi ketiga KPI ini memberikan gambaran umum mengenai performa penjualan bakery sebelum pengguna melakukan analisis lebih lanjut melalui visualisasi yang tersedia. Nah, adapun visualisasi pertama atau grafik pertama yaitu line chart atau revenue trend. Di sini grafik ini digunakan untuk melihat perkembangan pendapatan bakery berdasarkan bulan transaksi. Nah, jadi dari grafik ini dapat kita lihat bahwa pendapatan mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Nah, jadi di sini pendapatan tertinggi itu terjadi pada bulan Maret, sedangkan pendapatan terendah itu terjadi pada bulan Mei. Nah, jadi informasi ini dapat kita gunakan untuk mengevaluasi penyebab kenaikan maupun penurunan pendapatan pada periode-periode tertentu. Nah, selanjutnya bar chart yaitu top 10 best selling product. Jadi grafik ini menampilkan 10 produk dengan jumlah penjualan tertinggi. Nah, berdasarkan hasil analisis, di sini dapat kita lihat produk butter berada pada posisi pertama sebagai produk dengan jumlah penjualan tertinggi. Jadi yang butter ini merupakan produk best seller. Nah, selanjutnya terdapat produk seperti croissant, plain bread, dan beberapa produk lainnya. Nah, jadi visualisasi ini dapat membantu pihak bakery mengetahui produk yang mana yang paling diminati atau yang paling laris, yang paling best seller, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan stok maupun strategi pemasaran. Nah, di sini visualisasi yang ketiga yaitu heat map. Jadi sales heat map. Nah, jadi di sini heat map digunakan untuk melihat pola pendapatan berdasarkan kombinasi hari dan juga jam transaksinya. Nah, jadi semakin gelap warna pada heat map menunjukkan semakin tinggi nilai pendapatan pada waktu-waktu tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis dapat kita lihat aktivitas penjualan paling tinggi itu terjadi pada rentang waktu pukul 11 hingga 13, terutama pada hari Jumat dan juga hari Minggu. Nah, jadi informasi ini sangat bermanfaat untuk menentukan waktu operasional yang paling sibuk sehingga pihak bakery ini dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja maupun ketersediaan produk. Nah, untuk visualisasi yang terakhir ini yaitu revenue by day of week atau vertical bar chart. Di sini kita buat dalam bentuk vertical bar chart. Nah, jadi grafik ini membandingkan total pendapatan pada setiap hari dalam satu minggu. Jadi setiap minggunya. Nah, berdasarkan grafik di sini terlihat bahwa hari Minggu memberikan pendapatan tertinggi dibandingkan hari-hari lainnya, terutama pada hari Selasa. Di sini hari Selasa merupakan pendapatan paling rendah. Jadi perbedaan tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi promosi pada hari-hari dengan tingkat penjualan yang masih rendah. Nah, selanjutnya di sini
terdapat filter interaktif. Di sini terdapat ketiga filter. Yang pertama itu ada month yang digunakan untuk melihat performa penjualan berdasarkan bulan-bulan tertentu. Yang kedua itu ada day name yang digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan hari-hari tertentu. Dan yang ketiga itu ada produk yang memungkinkan kita untuk melihat performa pada masing-masing produk. Di sini sebagai contoh dapat kita lihat pada filter month atau bulan ketika saya memilih bulan Maret saja. Nah, jadi di sini seluruh KPI dan visualisasi akan menampilkan penjualan yang hanya terjadi pada bulan tersebut. Jadi kita bisa dapat memfilter bulan-bulan mana saja yang ingin kita lihat. Selanjutnya, di sini ada filter day name digunakan untuk menganalisis penjualan berdasarkan hari dalam satu pekan atau satu minggunya. Misalnya kita pilih pada hari Minggu. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa penjualan yang hanya terjadi pada hari Minggu saja. Begitu juga dengan filter produk ini. Kita bisa dapat memilih produk-produk mana saja yang ingin kita lihat. Misalnya kita mau pilih ini Ang Butter, produk bestseller. Jadi visualisasinya akan berubah dan hanya menampilkan informasi yang berkaitan dengan produk tersebut. Jadi seperti itu filter tersebut. Nah, jadi filter-filter tersebut dapat digunakan hanya untuk melakukan analisis yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Jadi pada dashboard yang saya buat ini, filter diterapkan pada visualisasi tertentu yang relevan sehingga pengguna dapat mengeksplorasi data dengan lebih fokus tanpa mengubah seluruh tampilan dashboard. Nah, dengan demikian, informasi utama tetap dapat dipertahankan, sementara pengguna tetap memiliki fleksibilitas dalam melihat pola penjualan berdasarkan bulan, hari, maupun produk-produk tertentu.
Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa insight utama. Yang pertama itu total pendapatan bakery mencapai 187.303.400 dengan jumlah transaksi sebanyak 8.285 dan juga total produknya itu total produk yang terjual itu sebanyak 10.840. Yang kedua itu produk Ang Butter merupakan produk dengan jumlah penjualan tertinggi, sehingga menjadi salah satu produk yang paling diminati atau produk unggulan pada bakery. Nah, yang ketiga itu aktivitas penjualan paling ramai terjadi pada pukul 11 hingga 13 terutama pada hari Jumat dan juga hari Minggu. Yang keempat itu atau yang terakhir berdasarkan perbandingan pendapatan harian, hari Minggu menjadi hari dengan pendapatan tertinggi, sedangkan hari Selasa memiliki pendapatan paling terendah. Jadi berdasarkan dashboard yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa tableau ini mampu menyajikan informasi penjualan secara lebih ringkas, interaktif, dan juga lebih mudah dipahami. Nah, jadi dashboard ini berhasil menampilkan berbagai indikator atau KPI penting yang membantu dalam menganalisis performa penjualan bakery, mulai dari pendapatan, jumlah transaksi, produk terlaris, hingga pola penjualan berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah menjaga tersediaan stok untuk produk dengan penjualan tertinggi seperti Ang Butter, dan juga menyesuaikan jumlah tenaga kerja pada jam-jam yang paling ramai atau yang paling hektik. Nah, serta melakukan strategi promosi pada hari dengan pendapatan yang masih rendah untuk meningkatkan penjualan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.